Part 3. SAIMBARA Sang Raja. Template yang tersebar luas mengundang minat beberapa orang dan warga ikut mencari. Daniel sangat menanti kembalinya Diana. Di kampus, Cik, tugas dari Pak Hendro udah kamu kerjain gak? Tanya Lea. Tugas yang mana Lea? Cika mencoba mengingat. Itu loh yang perekonomian modern. Lea memberi pernyataan. Astaga Lea, Cika lupa. Cika minjem ya. Please, rengek Cika. Cika itu bukan lupa tapi kebiasaan lu emang. Ya udah gua pinjemin. Tapi temenin gua ke toilet dulu kebelet nih. Oke Besti. Sahut Cika. Di dalam toilet. Lu tunggu di depan pintu ya. Lu tahu kan toilet nih serem banget. Lea berbisik. Gua tahu tahun kemarin ada 2 mahasiswi bunuh diri. Yang satu matinya karena skripsi gak kelar-kelar, satunya lagi Hamidun. Celoteh Cika. Dan lebih seremnya si cowoknya dibully hingga meninggal. Lea ketakutan. Buruan deh, bentar lagi masuk kita. Cika berujar. Bentar. Lea masuk toilet. Telep berbunyi panggilan dari Lukas. Kenapa sih dia nelpe? Cika keluar dari toilet meninggalkan Lea. Karena jaringan kurang bagus di dalam toilet. Tiba-tiba kran WC sebelah berbunyi. Cik, lu di sebelah ya? Jangan nakutin gue. Lea kemudian memberanikan diri untuk memanjat toilet untuk melihat siapa di sebelah. Ternyata tidak ada orang. Lea kembali duduk, kemudian ada suara menangis perempuan. Cika, lu jangan nakutin gua dong. Gak lucu Cik. Tiba-tiba pintu toilet ada yang mencakar. Cik, gua takut. Aku gak bisa nih cuma diam aja. Aku harus buka pintu apapun yang terjadi. Pas buka pintu, hantunya muncul dengan wajah yang seram. Ha setan. Dia menutup pintu. Dan dengan nafas terengah-engah. Sial banget, sumpah setannya beneran muncul. Gua harus berani kabur dari sini. Lea membuka pintu dan apa yang terjadi, hantu sudah tidak ada. Dan di depan pintu sudah berdiri menunggu Lea. Ha setan. Lea mendorong setan dan pergi. Lea sempat berpikir setan bisa didorong. Cika pun tertawa. Sialan lu ah. Nakutin gua. Cika tertawa. Lea udah kita keluar, lonceng udah bunyi. Cika hanya tersenyum. Saat keluar dari toilet di depan lokal. Sorry ya Lea, gua buru pergi tadi. Andreas nelpe ada info baru. Seru Cika. Bukannya lu nakutin gua jadi hantu? Lea heran. Cika, males banget, gue tahu lu penakut. Gak mungkin lah. Tegas Cika. Udahlah, pusing gue. Memang Andreas ngasih info apa? Tanya Lea. Dia infokan kalau ada sayembara bahwa siapa yang menemukan Diana akan mendapat imbalan yang besar. Cika bersemangat. Nyari orang hilang itu gak mudah, kata Lea. Nanti kita rundingkan siang nanti Cika. Lea, Andreas, Miko, Leo, dan Nada. Terserah gua, ikut aja. Di desa, Raja pun sampai di rumah Nyonya Linda. Mengetuk pintu Nyonya Linda. Perlahan Nyonya Linda membuka pintu dengan mata yang sembab. Raja, ada apa? Gerangan Raja kesini? Nyonya Linda bertanya. Raja berujar, boleh aku masuk Nyonya? Dengan senang hati Raja masuklah. Raja melihat sekeliling rumah. Dia melihat foto yang gadis itu sangat mirip dengan istrinya. Siapa gadis itu? Dia Diana Tuan. Ibunya telah meninggal kecelakaan beberapa tahun lalu. Jawab, Nyonya. Nyonya Linda, aku mohon ceritakan yang kau tahu tentang Diana. Baiklah Sang Raja. Dulu Amelia putriku melahirkan anak. Anak dinyatakan dokter meninggal. Tapi setelah itu dinyatakan hidup. Tapi seingatku, saat bayi itu kembali hidup, kain selimutnya berbeda dengan yang aku berikan. Dan bayi itu ketika sangat tidak mirip dengan Amelia.
Amelia putriku kasar bertutur kata. Berbeda dengan Diana tingkah lakunya lembut bahasa. Anggun bagaikan seorang putri kerajaan. Diana juga sering bersenandung. Dari caramu menceritakan mirip sekali seperti istriku. Pintar bernyanyi dan santun. Raja mengingat semua kenangan istrinya. Nyonya Linda masih adakah selimut yang kamu maksud? Tanya Raja. Sebentar Raja, aku akan mengambilnya. Ini Raja, astaga, ini selimut bayiku yang aku beli dari negeri seberang. Dan ini kalung kunci di selimut ini milik istriku. Jadi sebenarnya anakku masih hidup. Yang dipoto itu putriku. Ya Tuan, tidak salah lagi, jawab Nyonya. Sekarang kemana Diana? Diana sudah 1 minggu menghilang bersama suamiku. Saat hujan deras suamiku masih terkepung di pemakaman. Karena ratu dari kerajaan seberang baru saja meninggal dan dikebumikan hari itu. Saat aku lagi sibuk memasak di dapur, Diana tiba-tiba tidak ada di rumah. Sepertinya menyusul kakeknya. Saat aku cari ke atas bukit tidak ada seorang pun. Ketika itu hujan mulai turun deras. Tidak berapa lama mereka kembali dalam keadaan bahasa wajah dingin mereka sangat tidak bersemangat. Mereka tidak menjawab pertanyaanku. Saat pagi menjelang mereka tidak ada di kamar sejak saat itu mereka tidak kembali Raja. Kami telah mencari di seluruh pelosok kota ini. Tapi tidak menemukan mereka. Nyonya Diana menangis. Apakah kalian telah memasang tample orang hilang? Sudah dilakukan Pangeran Daniel sahabat Diana. Kalau begitu aku akan membuat sayembara siapa yang menemukan putriku. Akan mendapatkan semuanya. Jika Nyonya bertemu Daniel, suruh dia ke kerajaan, aku ingin bertemu. Baik Raja, kata Nyonya. Untuk sementara waktu teruslah bersabar, kita pasti menemukan Diana sesegera mungkin. Di malam hari, Brian melewati bawah bukit pulang dari sawah. Ia mendengar senandung di atas bukit, suaranya begitu indah. Kemudian dia menaiki bukit tersebut. Dia melihat seorang gadis membawa lilin mengelilingi kuburan tersebut. Ia terpesona dengan suara tersebut. Luka yang terpendam akan penuh dendam. Duhai langit, biarkan aku membalas sakitku saat ini bersama semesta. Saat pria itu melihat gadis itu, pria itu tidak sadarkan diri. Pingsan. Pagi hari, Raja masih mencari tahu siapa pelaku yang menukarnya. Raja pun melakukan sayembara secara diam-diam agar bisa menyelidiki siapa dalam semua ini. Tanda pagar bersambung.